Musim yang dimaksud adalah apa yang akan terjadi di waktu yang mendatang. It's really sad. Annyeonghaseyo Chunggudul, Yusro Kim Imnida, welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, for this time aku akan ngajakin kalian semua untuk membedah teori dari IJOAN yang Shoot Like a Panorama. By the way, sebelum kita ngebahas tentang teori dari IJOAN yang Panorama, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang terlengkap dan juga ter-up-to-date. Langsung aja guys, subscribe, bunyi loncengnya, sempetin juga buat like and comment serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Follow juga sosial media aku, di Instagram itu ada @yusorkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusorkim2. Gamsahamnida Cingudul. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas teorinya bersama-sama. Guys, kalian yakin mau denger teorinya? Aku nggak mau tanggung jawab ya kalau nanti saat kalian denger teorinya itu akan menjadi baper, sedih dan juga galau. Karena teorinya ini benar-benar dalam dan juga sangat menyentuh banget. Jujur, aku yang mecahin aja sangat tersentuh dan juga sedih. Ini teorinya itu 11-12 sama teori dari One yang Spring Breeze. Oke, kalau kalian udah siap untuk dengar teorinya, langsung aja kita mulai pembahasannya. Dan di sini aku udah bagi jadi beberapa poin supaya memudahkan kalian dalam memahami teorinya dengan baik. Dan langsung aja kita mulai dari poin yang pertama, yaitu tentang judul dan juga makna dari lagunya secara keseluruhan. Panorama sendiri, kalau dalam Wikipedia, itu merupakan gambar yang melukiskan pandangan umum atau secara luas tentang sebagian wilayah dari suatu negeri. Panorama itu dipertunjukkan bagian demi bagian pada suatu saat dengan membuka gulungan demi gulungan di hadapan para penonton. Nah, panorama ini ditemukan di Inggris oleh Robert Barker pada tahun 1787. Lagu dari Panorama sendiri itu menceritakan bagaimana IJOAN mengajak kalian semua untuk mengambil momen-momen di saat masih bersama. Momen-momen yang telah ditangkap ini akan disimpan ke dalam memori dan menjadikannya sebagai potongan-potongan kenangan yang berharga. Di bagian Hewon, saat meletakkan potongan-potongan itu telah menjelaskannya. Nah, nantinya kenangan tersebut tidak akan pernah dilupakan. Di saat angin menyapa, kalian akan teringat dengan hal tersebut. Bagaikan bintang-bintang di langit yang gelap, mereka akan selalu dapat mengenali satu yang lainnya meskipun suatu saat nanti akan berpisah. Mengapa dapat demikian? Karena baik sesama member IJOAN dan juga para WIJOAN, mereka selalu ditakdirkan untuk bersama seperti bagaimana mereka disatukan saat pertama kalinya dan membentuk drama yang indah. Meskipun berbeda tubuh, mereka memiliki satu jiwa yang akan selalu bersama-sama. Meskipun suatu saat nanti tidak bersama-sama kembali, cerita di antara mereka tidak akan pernah berakhir. Janji, selalu ingat mereka dan simpan semua kenangannya di dalam hati kalian. Seperti halnya Panorama. Jangan kecewakan mereka dengan melupakan kenangan yang telah dibuat selama ini. Wah, gimana? Setelah mendengar makna dari lagunya, sedih nggak? Galau nggak? Pasti ya, kita juga sangat baper banget dengan melihat makna dari lagu Panorama sendiri. Itu benar-benar sangat menyentuh dan kita dapat merasakan ketulusan dari para member IJOAN di saat menyanyikan lagu tersebut. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang kamera. Nah, di musik video ini kita melihat kamera, baik di bagian Wonyoung maupun Chaewon. Kamera sendiri itu melambangkan tentang mata. Mata yang akan menangkap setiap kenangan yang ada dan disimpan ke dalam hati yang terdalam sehingga tidak terlupakan. Sudah paham dengan bagian kamera? Hal itu melambangkan tentang mata yang akan menangkap kenangan yang ada. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang roll film. Roll film ini sejenis media penyimpanan. Kalau di bioskop, fungsinya adalah untuk menampilkan film. Nah, dalam Panorama, roll film merupakan metafora yang menggambarkan tentang hati. Hati sebagai tempat menyimpan kenangan yang telah diambil. Suatu saat, jika telah berpisah, mereka akan mengingat kenangan yang telah disimpan di dalam hati yang terdalam. Inilah alasannya mengapa member IJOAN akan saling melihat satu sama lain di layar tancap. Hal tersebut melambangkan tentang mereka yang akan selalu mengingat satu sama lain. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang berikutnya, yaitu tentang mahkota. Seperti yang kalian lihat, Wonyoung merupakan member yang mengenakan mahkota berwarna emas. Mahkota sendiri adalah sebuah hal yang kerap kali digunakan sebagai persimbolan dari seorang ratu. Mahkota di sini itu menggambarkan tentang Wonyoung yang merupakan ratu dari IJOAN alias sebagai center dari IJOAN. And next kita masuk ke topik yang berikutnya, yaitu tentang foto dari Wonyoung.
Nah, di bagian ini kita melihat Hyewon akan memegang foto Wonyoung. Tatapan matanya menunjukkan bahwa ia terlihat seperti tidak bahagia, seolah-olah merindukan sosok dari Wonyoung. Hal ini dapat berartikan bahwa di saat mereka berpisah nanti, mereka itu akan saling merindukan satu dengan yang lainnya. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang berikutnya, yaitu tentang teater atau panggung pertunjukan. Nah, dalam musik videonya kita diperlihatkan tentang Eugene yang sendirian berada di atas panggung. Nantinya dia akan menari di atas panggung tersebut. Sedangkan Kwon Eun-bi berada di kursi penonton. Di tempat yang lain, Chaewon juga duduk di kursi dari para penonton. Hal tersebut menggambarkan bahwa saat mereka berpisah nanti, mereka akan bersinar dengan caranya masing-masing. Dan di saat mereka bersinar, member-member yang lain akan memberikan dukungan. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan menonton pertunjukan mereka. Seperti halnya dalam kehidupan nyata, banyak sekali persahabatan yang terjadi di kalangan para idol. Saat sahabat mereka melakukan pertunjukan atau melakukan konser, mereka akan meluangkan waktunya untuk datang ke konser sahabatnya guna memberikan dukungan kepada mereka. Begitulah dengan apa yang terjadi pada Kwon Eun-bi, Chaewon, dan juga Eugene. Tapi kalau kalian perhatikan, tempat penonton dari Kwon Eun-bi dan juga Chaewon itu berbeda. Hal itu menggambarkan bahwa dukungan yang akan mereka berikan tidak hanya dengan cara menonton secara langsung, namun dapat pula dengan cara yang lain. Salah satunya adalah dengan sistem online, baik streaming, dan juga lain sebagainya. And next kita akan masuk ke poin yang ketujuh, yaitu tentang Wonyoung dan juga Hitomi. Nah, di sini dapat kalian perhatikan bahwa Hitomi akan berada di sebuah tempat dan menunjuk tangannya ke arah bulan. Di sisi lain, Wonyoung akan berada di tempat yang ditunjuk oleh Hitomi, namun dengan waktu yang berbeda alias musim yang berbeda. Jika Hitomi menunjukkan waktu yang malam atau musim dingin, maka Wonyoung adalah kebalikannya. Sesuai dengan lirik yang dinyanyikan oleh Hitomi, hal itu menggambarkan bagaimana Hitomi nantinya akan merindukan Wonyoung di saat musim yang akan segera berganti. Musim yang dimaksud adalah apa yang akan terjadi di waktu yang mendatang. Kalian pasti tahu tentang hal itu karena aku juga nggak mau menyebutkannya. Itu benar-benar sakit banget untuk disebutkan. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang berikutnya, yaitu tentang Nako dan juga Chaewon. Yabuki Nako akan memegang sebuah berlian. Berlian sendiri merupakan sebuah hal yang menjadi persimbolan akan sesuatu yang sangat berharga dan juga tak ternilai. Sedangkan Chaewon akan meminum sebuah teh. Meminum sebuah teh biasanya akan mengingatkan kita akan waktu kebersamaan. Karena biasanya di saat berkumpul bersama, kita akan makan dan juga minum sesuatu. Salah satunya adalah meminum teh. Scene awal menunjukkan bahwa baik Chaewon dan juga Nako memiliki scene terpisah. Namun pada akhirnya mereka ditampilkan dalam frame yang sama. Nako akan bersender di bahu Chaewon dan Chaewon akan memegang tangan dari Yabuki Nako. Selain itu, berlian Nako akan berada di meja yang sama dengan teh yang dimiliki oleh Chaewon dan tehnya di sini ada dua. Hal itu seolah-olah menggambarkan betapa bermaknanya waktu yang tersisa. Mereka takut untuk berpisah, namun di sisi lain mereka juga saling menguatkan satu sama lain. And next kita ke poin yang berikutnya, yaitu tentang Nako dan juga Chaeyeon. Nah, di musik video ini, Nako juga terlihat memegang sebuah catur. Di sisi lain, ada Chaeyeon yang juga memainkan sebuah permainan catur sendiri. Hal itu menggambarkan tentang kenangan yang telah mereka buat. Selama bersama, mereka tak hanya saling menguatkan satu sama lain, mereka tak hanya bekerja, namun pula mereka menghabiskan waktu dengan bermain bersama. Dan tentu, itu merupakan memori yang sangat indah dan tidak bisa dilupakan. And next, kita akan masuk ke bagian dari Sakura dan juga Yuri. Di awal scene, background di bagian Yuri, kalau kalian perhatikan, itu adalah kain berwarna pink. Namun pada akhirnya saat kehadiran dari Sakura, backgroundnya memiliki dua warna yang berbeda. Yuri dengan warna pink, sedangkan Sakura dengan warna kuning. Hal itu menggambarkan tentang karakter dari mereka yang tak sama. Mereka memiliki perbedaan kepribadian. Namun meskipun berbeda, mereka dapat menyatu dan memiliki jiwa yang sama. Sehingga dikarenakan memiliki jiwa yang sama, meski akan terpisah, mereka akan tetap menyatu satu dengan yang lainnya. And next, kita akan masuk ke bagian koreografi dari Yena. Di bagian Yena, kita diperlihatkan bagaimana tangan Yena akan digenggam oleh member-member yang lain. Dan di bagian musik videonya kita akan diperlihatkan akan efek videonya yang menunjukkan bahwa hanya Yena lah yang nyata. Sedangkan yang lainnya hanyalah bayangan semata yang terus berada di samping Yena dan menggenggam tangan Yena. Hal itu menjelaskan tentang mereka yang akan selalu ada satu sama lain meskipun tidak bersama suatu saat nanti. Raga mereka memang telah terpisah, tetapi tidak dengan jiwa mereka yang selalu bersama.
Gila sih ya, makna di bagian yana ini dalam banget. And next kita akan masuk ke poin yang ke-12, yaitu tentang bunga mekar dan juga bunga gugur. Di musik videonya juga kita melihat bagaimana bunga yang mekar itu ditampilkan di layar. Di sisi lain ada bunga yang gugur. Nah, bunga gugur ini menggambarkan tentang mereka di kehidupan nyata. You know lah ya, what I mean. Di saat mereka debut, mereka itu digambarkan sebagai bunga yang lagi mekar. Dan di saat hal itu akan terjadi, mereka ini digambarkan seperti bunga yang gugur. Layaknya bunga sakura, mereka adalah bunga yang sangat indah, tetapi mereka ini tidak memiliki waktu yang lama atau umur yang panjang untuk dapat terus mekar. Akan ada suatu saat nanti, bunga yang indah ini akan gugur. Seperti itulah Aijuan, mereka juga akan gugur suatu saat nanti. Tapi meskipun dalam kehidupan nyata mereka ini telah terlihat gugur, di dalam hati mereka itu akan mekar selama-lamanya, tidak akan pernah gugur. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang ke-13, yaitu tentang air mata dari Hitomi. Air mata Hitomi itu dapat menggambarkan tentang kesedihan. Dilihat dari ekspresi Hitomi yang emang juga sedih. Kesedihan dari Hitomi dapat merujuk pada akan hal yang akan segera terjadi, dan juga dapat merujuk kepada Hitomi yang merindukan satu sama yang lain di saat mereka berpisah suatu saat nanti. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang berikutnya, yaitu tentang senyuman dari Chaewon. Senyuman Chaewon itu juga maknanya sama dengan air mata dari Hitomi. Chaewon mungkin terlihat sebagai orang yang kuat dan selalu mencoba untuk menyembunyikan kesedihannya. Di saat dia menguatkan Nako, ia sebenarnya tidak sekuat itu. Dalam hatinya, ia juga rapuh dan juga sedih tentang apa yang akan terjadi sebentar lagi. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang terakhir, yaitu tentang burung. Tanpa kalian sadari, di musik video ini kita juga melihat penampakan dari burung. Dan dalam bagian koreografi di bagian ini, mereka juga menampilkan burung. Dan di dalam lirik yang dinyanyikan oleh Sakura dan juga Eunbi, berisikan tentang line yang berartikan tentang terbang bersama. Burung sendiri menggambarkan tentang kebebasan. Hal ini dapat berarti tentang Aijuan yang ingin bebas dan dapat terbang bersama ke fantasia yang tanpa akhir. Ini dapat berarti tentang mereka yang ingin terbebas dari aturan-aturan yang ada yang membuat mereka harus terpisah. Mereka ingin pergi ke fantasia, tempat mereka dapat bermimpi selama-lamanya tanpa harus terpisah satu sama lain. Mereka akan terus berada di fantasia tersebut, berputar di tempat yang sama, layaknya panorama. Nyesek juga sih saat tahu maknanya. It's really sad, right? Kalian bener nggak apa-apa saat dengar teorinya? Aku aja yang mecahin kayak galau loh, sedih. Jadi kesimpulan dari teori ini adalah tentang Aijuan yang akan selalu mengingat satu sama lainnya, mengingat para Wijuan juga, meskipun nanti mereka telah berpisah ya, tapi mereka ini tidak benar-benar berpisah satu sama lainnya. Meskipun mereka ini terlihat gugur dan juga jatuh, mereka itu akan terus mekar. Di mana mekarnya mereka? Di dalam hati kalian, di dalam hati para member dari Aijuan sendiri. Mereka juga akan selalu mengingat momen-momen yang telah dibuat, mereka akan menyimpan kenangan-kenangan tersebut ke dalam hati mereka. Layaknya panorama, di saat nanti mereka ingin merindukan satu sama lain, mereka akan membuka gulungan-gulungan kenangan dan melihat bagaimana mereka di masa lampau. Wow, sangat-sangat menyentuh. Alright guys, itu adalah teori dari Aijuan yang shoot like a panorama. Gimana? Apakah kalian sekarang udah paham dengan teorinya? Kalau kalian udah paham, langsung aja komen di bawah dan sampaikan pendapat kalian. Bagaimana kesan kalian di saat mengetahui tentang teori dari Aijuan yang panorama yang mungkin terselip bawang-bawang yang sangat banyak? Silahkan komen di bawah ya. I'm Yusuf Pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang pengen ditambahkan, monggo tambahkan di kolom komentar. See you next time. Annyeong. 감사합니다. 친구들.